Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Janti dari kelas 12 3C2, absen 9. Di sini saya akan menunjukkan cara konfigurasi firewall mengenai memblokir FTP Telnet dan juga web server. Pertama kita buka VirtualBox, setelah itu di Debian kita install Debian. Kemudian untuk adapternya, untuk adapternya di sini kita menggunakan dua adapter. Yang pertama itu menggunakan grid adapter, dan pada ini kita pilih low alt, dan di adapter 2 kita gunakan internal network. Setelah itu kita klik OK dan kemudian kita jalankan. Ini kita tunggu. Nah, setelah itu kita login sebagai root dan kita masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita cek dulu adapternya apakah sudah diatur atau belum. Ini kita masukkan. Ini sudah ada dua adapter. Jadi yang pertama itu NPOS 3, itu adapter untuk internet, dan NPOS 8 adapter untuk IP manual yang nanti kita atur. Setelah itu kita masuk untuk mengatur IP address-nya. Kita masuk ke nano/etc/network/interface. Nah, ini untuk NPOS 3-nya, ini auto NPOS 3 eFace NPOS 3 inet DHCP, dan untuk NPOS 8-nya eFace NPOS 8 inet static, dan ini IP address-nya sini saya menggunakan 192.168.9.254 dan netmask-nya 255.255.255.0. Dan kita Ctrl X. Setelah itu kita restart /etc/ini.d/networking restart. Ini kita tunggu dulu restartnya. Setelah itu kita masuk ke setelah kita restart, kemudian kita coba untuk ping Google. Nah, ini sudah TTL, berarti internetnya sudah terhubung. Setelah itu kita masuk ke nano/etc/sysctl.conf dan kita enter. Nah, pada ini net.ipv4.ip/forward sama dengan 1 ini. Sebelumnya ada tanda pagar seperti ini. Kemudian ini tandanya bahwa ini tuh mati. Kemudian kita on kan dengan menghilangkan tanda pagarnya. Nah, setelah itu kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Setelah itu kemudian kita masukkan IP tables min t. Oh, ini IP tables min t min a post routing min o NPOS 3 min j masquerade. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita IP tables, kemudian kita masukkan service, kita restart.
service rc.local restart. Nah, setelah itu kita masuk ke Windows XP. Nah, di Windows XP ini menggunakan adapternya, yaitu menggunakan satu adapter, yaitu internal network. Dan ini kita jalankan. Kemudian kita masuk ke control panel. Nah, setelah itu network and internet connection. Network connection. Kemudian ini kita klik kanan, kemudian properties. Ini internet protokol atau TCP/IP, kita properties. Nah, setelah itu ini kita isi IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP-nya 192.168.9.1. Subnet-nya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya ini menggunakan IP dari Linux. Jadi 192.168.9.254. Dan DNS-nya menggunakan IP Google yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita OK. Setelah itu close. Nah, ini kita keluarkan dulu. Setelah itu kita masuk ke command prompt atau CMD. Ini kita cek dulu IP-nya sudah masuk atau belum. Masukkan IP config. Kemudian, nah ini berarti IP yang sudah kita setting tadi sudah berhasil masuk, sudah berhasil tersetting. Kemudian kita lakukan ping 192.168.9. Kita coba ping ke default gateway-nya atau kita ping ke Linux-nya. Jadi ping dari Windows XP ke Linux. Dan IP dari Linux-nya tadi yaitu 254. Tapi kita cek dulu apakah benar 254. Kita masuk ke Linux dulu, kemudian kita masukkan perintah IPH. Nah, ini npost 8 inet 192.168.9.254. Berarti IP-nya benar 254 untuk IP dari Linux-nya. Berarti ini kita ping-nya karena mau ping ke Linux atau ping untuk default gateway-nya, jadi IP-nya 192.168.9.254. Nah, ini TTL berarti sudah terhubung. Sekarang saya akan coba untuk ping untuk IP Google-nya. Ping 88888. Ini kita enter. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah berhasil untuk ping 8.8.8.8-nya atau ping IP Google-nya. Sekarang kita coba ping google.com. Kemudian kita enter. Ini hasilnya TTL berarti sudah berhasil untuk connect ke Google-nya. Setelah itu, ini jadi yang baru saja kita atur ini adalah klien 1. Dan di sini praktikumnya menggunakan 2 klien. Jadi ada 2 Windows XP nanti yang akan kita konfigurasikan untuk IP-nya atau kita atur IP-nya. Dan sekarang kita akan beralih ke klien 2 atau Windows XP yang kedua. Kita masuk dulu ke Windows XP yang kedua. Nah, ini kita masuk ke control panel. Caranya seperti tadi, sama seperti tadi. Kita masuk ke control panel, kemudian network and internet connection. Terus setelah itu network connection. Nah, di local area connection ini properties. Kita klik kanan kemudian properties. Setelah itu internet protokol atau TCP/IP. Kemudian kita properties lagi. Ini IP-nya. Kita menggunakan IP-nya karena tadi sudah menggunakan yang Windows XP yang pertama menggunakan 192.168.9.1, dan untuk yang klien kedua ini kita menggunakan IP-nya 192.168.9.2.
Untuk subnet masknya 255, 255, 255.0. Default gateway-nya masih sama, yaitu menggunakan IP dari Linux-nya, yaitu 192.168.9.254. Dan setelah itu, ini saat kita ping tadi untuk IP dari Google-nya, ping 8.8.8.8 sudah detail, berarti sudah terhubung. Kemudian kita coba ping Google-nya. Ping google.com. Ini sudah TTL, berarti juga sudah terhubung. Setelah itu kita masuk ke Linux lagi, kita masuk ke Debian lagi. Ini sekarang kita akan langsung install untuk FTP-nya dan FTP telnet. Jadi kita langsung install apt minget install prof tpd min basic telnet d. Kemudian kita enter. Ini kita tunggu dulu installnya. Setelah itu, kita coba untuk cek. Nah, jadi ini berarti kita sudah selesai untuk instalasi FTP dan juga FTP telnetnya. Setelah itu kita masuk ke Windows XP. Kita masuk ke Windows XP, ini kita close dulu. Kita masuk ke Internet Explorer. Kita coba untuk kita coba FTP-nya apakah sudah terinstall atau belum. Kita masukkan perintah FTP, kemudian IP dari Linux kita. Dan Linux saya tadi IP-nya 192.168.9.254. Jadi untuk FTP-nya ya kita masukkan IP-nya ya sesuai dengan IP dari Linux kita. Setelah itu kita enter. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu sudah masuk untuk loginnya seperti ini. Kita masukkan username-nya sesuai dengan username di Linux kita. Jadi Linux tadi yang saya gunakan, Linux saya itu username-nya Debbie. Dan untuk password-nya sesuai dengan password di Linux juga. Kemudian kita klik logon. Ini kita tunggu dulu. Nah, jika sudah seperti ini, berarti FTP yang kita install tadi sudah berhasil untuk diinstal. Selanjutnya, karena untuk uji FTP-nya sudah selesai, sudah berhasil diinstal, sekarang kita akan coba untuk telnetnya. Tadi kita sudah install telnet, dan sekarang kita lihat apakah sudah berhasil diinstal atau belum. Ini kita close dulu. Kita masuk ke command prompt atau CMD. Nah, kemudian kita masukkan telnet dan IP dari Linux kita. Jadi telnet 192.168.9.254 karena IP dari Linux saya yaitu 192.168.9.254. Kemudian kita enter. Setelah itu, nah kemudian tampilannya akan berubah menjadi tampilan untuk login seperti ini. Ini loginnya kita isi dengan login untuk username pada Debian kita. Gitu. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk Debian saya username-nya yaitu Debbie. Jadi ini saya masukkan Debian loginnya yaitu Debbie. Kemudian passwordnya kita masukkan password sesuai dengan password di Linux kita. Kemudian kita enter. Nah, kalau seperti ini, itu tandanya telnet yang kita install sudah berhasil. Jadi untuk instalasi telnetnya sudah berhasil. Nah, setelah itu, sebelumnya di sini saya akan tunjukkan dulu di klien yang kedua. Ini kita coba untuk login telnetnya.
Nah, ini bisa login. Nah, jadi untuk klien 1 dan 2-nya, telnetnya sudah bisa diakses. Dan untuk FTP-nya, kita coba dulu yang di klien yang kedua. Ini kita masukkan FTP 192.168.9.254. Nah, ini juga bisa digunakan untuk login, maksudnya sudah bisa diakses juga. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan cara untuk memblokir telnetnya. Jadi kita balik ke Linux Debian dulu. Setelah itu kita masukkan perintah IP tables min a IP tables min a forward min s min s, kemudian IP kita 192.168.9.254. Setelah itu 9 ini titik 0/24 min d 0/0 min p TCP www min j accept. Nah, setelah format seperti ini, kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan lagi IP tables min a input min s 192.168.9.1 min p TCP, kemudian ini min d port 23 min j accept, dan kita enter. Ini juga sama, cuma yang membedakan ini tetap sama, cuma di portnya ini menjadi 21. Setelah itu kita enter, kemudian selanjutnya ini sama, yang dirubah adalah di IP-nya. Ini kita gunakan ini kita pakai kecil semua ya, IP 2. Setelah itu kita ininya kita rubah menjadi drop. Ini tetap drop, tapi di portnya kita rubah menjadi 21. Jadi seperti ini. Nah, ini setelah semua di IP table, selanjutnya kita akan lakukan uji coba apakah sudah berhasil diblokir atau
belum. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa ini IP tables min A input min S 192.168.9.1 itu adalah 9.1 ini IP dari klien saya yang pertama. Jadi yang kedua itu klien kedua IP-nya 9.2, klien pertama IP-nya 9.1. Nah, di sini yang akan saya blokir adalah yang klien 2. Dan untuk format memblokirnya itu di ini. Bedanya adalah kalau accept ini tandanya tidak diblokir, dan kalau drop itu diblokir. Dan ini pada IP tables 192.168.9.2 dan ini main J drop. Nah, itu artinya klien 2 ini saya blokir untuk telnetnya. Jadi nanti yang di klien 2 itu tidak bisa akses ke telnetnya, jadi tidak bisa untuk login telnet, tidak bisa masuk ke telnet. Yang klien 1 itu masih bisa karena di sini formatnya adalah IP tables 192.168.9.1 dan min J accept. Nah, itu artinya masih bisa diakses. Kalau drop itu tidak bisa diakses. Dan sekarang saya akan coba dulu. Kita masuk ke ini klien 1 dulu. Kita masuk ke CMD. Nah, kita coba untuk telnetnya. Karena tadi sudah yang saya bilang kalau di klien 1 itu seharusnya bisa untuk login atau akses ke telnet, karena di klien 1 tidak saya blokir untuk telnetnya. Jadi kita coba dulu. Telnet 192.168.9.254. Nah, ini bisa login. Nah, ini tandanya di klien 1 ini memang benar-benar tidak diblokir untuk telnetnya, jadi masih bisa mengakses. Sekarang kita coba untuk uji FTP-nya. Ini masih di klien 1. Kita coba FTP-nya. FTP 192.168.9.254. Dan kita enter. Ini masih bisa loginnya. Nah, ini masih bisa. Setelah itu, kita akan beralih ke klien yang kedua. Nah, ini klien kedua. Bisa kita lihat dulu untuk membuktikan apakah ini benar-benar klien yang akan kita blokir tadi. Kita coba cek IP-nya dulu. IP config. Ini IP-nya 192.168.9.2. Yang tadi di Linux. Nah, ini yang drop adalah IP 192.168.9.2. Nah, itu drop berarti artinya IP tersebut diblokir. Jadi nanti tidak bisa untuk masuk ke telnet pada klien kedua atau pada IP 192.168.9.2. Setelah itu kita langsung coba login untuk telnetnya 192.168.9.2. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini hasilnya connecting to 192.168.9.2 format open connection to the host. Nah, ini artinya tidak bisa membuka pada telnet ini, tidak bisa kita akses karena tadi sudah kita blokir. Jadi untuk telnet 2 sudah berhasil kita blokir, atau di klien kedua telnetnya sudah berhasil kita blokir, jadi kita tidak bisa mengakses pada telnet di klien 2. Dan di klien 1 tadi itu bisa diakses telnetnya karena tidak diblokir. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.